Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan. Dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari 1 Petrus 5:6, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, setiap orang yang percaya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dalam konteks bacaan kita ini, tugas yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita masing-masing sebagai orang percaya adalah menggembalakan umat kawanan domba yang diberikan kepada kita dan yang harus kita lakukan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kawanan domba yang diberikan oleh Tuhan itu bisa saja kaum pemilih, saudara, anak-anak kita di tengah keluarga paling kecil. Mungkin juga dalam kawanan keluarga yang lebih besar, dan juga di tengah masyarakat, dan di persekutuan di gereja kita. Dalam tugas panggilan sebagai pelayan tersebut, kalau kita membaca 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama sekali, tugas penggembalaan itu harus kita lakukan bukan karena keterpaksaan, tapi karena sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat 2 dikatakan demikian, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, kita melayani adalah karena sukacita kita, karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena keterpaksaan kita, tetapi karena hati kita yang rela akan panggilan Tuhan. Dan dalam tugas pelayanan itu juga kita tidak boleh memaksa kawanan domba itu. Mereka juga harus sukarela mengikuti tuntunan dan penggembalaan kita. Yang berikut prinsip dasar yang harus kita perhatikan dalam tugas pelayanan penggembalaan itu, jangan mencari keuntungan, tetapi itu adalah pengabdian. Dilanjutkan di ayat 2 tadi dikatakan demikian, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kalau keuntungan menjadi obsesi, maka domba-domba yang kita layani, kita akan memperlakukannya sebagai alat untuk pemuasan keinginan kita, mencari keinginan kita, maka kita akan memperjualbelikan firman Tuhan untuk keuntungan diri. Tapi kalau kita melakukan itu sebagai pengabdian, maka kita di sana hanya sebagai alat Tuhan saja untuk memberikan berita baik, memberikan berkat-berkat bagi mereka, dan sukacita bagi kawanan domba itu. Kalau begitu, apa yang menjadi bagian kita? Tuhan yang akan menanggung, Tuhan yang akan memberkati. Mendapat berkat dari pelayanan, itu adalah bagian yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi motivasi mencari keuntungan dari pelayanan itu, tentu itu tidak boleh kita lakukan. Dan ketika kita melakukan tugas sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, maka tidak pernah berkekurangan berkat Tuhan, karena berkat Tuhan selalu berkelimpahan setiap hari. Yang kemudian di ayat 3 dikatakan jangan memerintah, tapi harus dengan teladan. Di ayat 3 saya akan bacakan demikian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Memimpin dengan teladan, memimpin dengan contoh. Itu yang dilakukan Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Maka dalam konsep pelayanan penggembalaan kita sebagai orang Kristen, baik di gereja kita di HKBP, di tengah kehidupan berkeluarga, mari kita memberikan contoh kepada bapak-bapak. Apabila kita mengajar anak-anak kita untuk rajin berdoa, tentunya harus kita tunjukkan itu dengan kita lebih rajin dari anak-anak kita untuk rajin berdoa. Bila kita melarang mereka jangan mencaci maki, maka kata-kata yang kita ucapkan juga harus kata-kata yang lembut dan sopan senantiasa. Bila kita mengatakan harus rajin beribadah,
maka harus kita tunjukkan contoh itu dengan rajin datang ke gereja. Dan juga hal-hal yang lain untuk menjauhkan kita dari dosa harus kita tunjukkan dengan teladan. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah rendah hati. Inilah yang diucapkan kepada kita di ayat 6 ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Semua manusia tentu punya keinginan dasar untuk lebih daripada orang lain dalam segala aspek kehidupan. Tetapi sebagai umat percaya kepada Tuhan, tugas kita harus meneladani Kristus, mengosongkan diri, merendahkan diri senantiasa dalam tugas-tugas pelayanan tersebut, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dengan demikian pada akhirnya janji Tuhan akan pasti, kita akan ditinggikan bersama dengan orang-orang kudus yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan di sana kita akan bersukacita, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Maka karena itu, lakukanlah tugas panggilan penggembalaan kita dengan rela dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan memberikan, yaitu keteladanan. Dan jangan mencari keuntungan, tetapi bagian daripada ibadah dan pengabdian kita. Dan dalam segala hal, tetaplah rendah hati, dan nanti Tuhan akan meninggikan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan memanggil dan meninggikan kami, melayakkan kami, menggembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada kami. Maka biarlah kami lakukan tugas penggembalaan itu di tengah keluarga, persekutuan di masyarakat, dan di gereja juga, dengan kerelaan ucapan syukur sebagai ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melakukan tugas panggilan penggembalaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersaksi. Horas, horas, horas.